Baik My Pet Lovers, ini kita sekarang sudah ada di lapangan Kennel Von Mesias bersama dengan Bapak Han. Di sini kita akan melihat bagaimana cara melatih anjing yang dapat mengikuti pameran. Oke, bisa dilihat dari sana. Ya, jadi ini adalah tipe latihan, salah satu latihan kita untuk menjelang pameran anatomi ya. Jadi di pameran anatomi anjing herder itu selain dari anatominya yang dinilai, anjing ini juga dinilai daya kerjanya. Jadi dinilai apakah daya kerjanya ada, apakah anjing ini dengan anatomi yang sudah mencukupi standar, juga terbantu performanya. Jadi dinilai juga langkah-langkahnya seperti itu. Kita coba bawa jalan dah. Jadi biasanya kita ada latihan jalan. Nah itu jadi satu orang yang menenteng anjing ini, itu namanya handler. Ada satu lagi yang di depan manggil, itu namanya double handler. Jadi double handler ini ada orang yang merawat dia sehari-hari. Jadi orang yang deket sama dia gitu. Jadi dia nyari orang yang deket sama dia. Jadi selain dari jalan, biasanya anjing ini juga dinilai dari larinya. Jadi langkahnya itu semua dinilai. Kebetulan kalau di kennel kita sebenarnya yang handler itu adalah yang double handler. Yang ini anak buah saya yang dia nggak handler, dia biasanya cuma buat double handler. Jadi kalau misalnya di saat pameran yang double handlernya itu, anjing ini pasti yang dibawa adalah biasanya akan dibawa saya sendiri gitu di pameran. Oke, stop. Coba di-stand-kan. Nah, jadi selain dari latihan lari, latihan jalan, kita biasanya ada latihan main bola supaya anjing ini terbentuk karakternya dan juga staminanya. Selain dari itu, anjing yang pasti adalah anjing di-stand-kan seperti begini. Jadi anjing diberdirikan sedemikian rupa, Anda bisa lihat. Nah, di saat inilah juri menilai. Juri ini menilai apakah anjing ini bagian-bagian itu semua sesuai nggak secara standar. Jadi di dalam pameran anatomi itu banyak yang dinilai. Yang dinilai ada yang namanya siku depan. Jadi bagian depan itu ada yang namanya kepala, leher, wideris, ada kuping, ada siku depan, ada pastern, ada elbow. Di bagian tengah ke belakang itu ada namanya top line, underline, siku belakang, croup, ekor. Itu banyak sekali yang dinilai. Jadi semakin anjing ini mendekati standar, anjing ini semakin baik. Anjing dengan contohnya ini adalah jantan. Anjing ini harus punya testis 2. Jadi kalau testisnya 1 dia tidak bisa pameran karena dianggap anjing ini tidak normal. Atau tidak ada testisnya juga tidak bisa ikut pameran. Jadi anjing ini harus dengan testis normal, testis 2. Dan 2 juga harus dengan kondisi sama besar, karena kalau 1 kecil itu juga kesalahan. Anjing di atas jadi anjing itu di pameran ada beberapa kelas, mulai dari kelas anakan A, B, C, remaja, madya, dewasa. Nah, mulai dari kelas remaja, mulai dari kelas anakan B, jadi 6 bulan ke atas, itu anjing juga dinilai secara giginya. Gigi itu harus lengkap, tidak boleh kurang. Kurang akan mempengaruhi nilai, atau beberapa bagian yang kalau kurang itu langsung didiskualifikasi. Anjing juga selain dari anatomi, anjing juga dinilai secara karakter. Jadi di saat dideketin sama juri, anjing ini harus baik. Anjing ini tidak boleh galak. Karena kalau anjing galak itu otomatis akan ada beberapa juri yang masih mentoleransi, ada beberapa juri yang tidak mentoleransi dan akan didiskualifikasi. Karena selain dari anjing kerja, anjing ini adalah anjing yang harus secara sosialnya harus tinggi gitu. Jadi dia harus bisa mengendalikan dia punya karakter, temperamen pada saat-saat tertentu. Nah, seperti itu. Jadi itu banyak yang diinin. Untuk jenis kelamin dari anjing yang bisa mengikuti ini
pameran ini khusus untuk jantan saja ya Pak? Tidak. Jadi jantan sama betina itu semua bisa. Hanya saja kelas jantan dan kelas betina itu tidak akan pernah bertemu. Sistem pameran IGSC jantan dan betina itu tidak akan pernah bisa ketemu. Jadi dia punya kelas jantan sendiri, punya kelas betina sendiri. Klasifikasi kelasnya sama, A, B, C, remaja, madya, dewasa. Tapi jantan sama betina tidak bisa ketemu. Dan bahkan sekarang ya, selain dari jantan dan betina, itu kita sekarang masih ada lagi satu kelas yang dimana namanya kelas long hair, bulu panjang. Jadi herder sendiri itu ada tipe bulu, ada dua macam. Satu tipe normal seperti ini, satu lagi tipe long coat atau long hair, bulu panjang. Kebetulan saya di sini tidak ada, saya punya satu di rumah ya. Jadi itu juga beda. Secara penilaian sama, tapi kelasnya itu juga dibedain. Long hair itu dibedain lagi, jantannya long hair, betinanya long hair. Sistem penjurian sama semuanya. Long hair itu mulai masuk ke pameran per tahun 2001. Per tahun 2011 atau 2001 saya lupa lah. 2011. Mulai masuk ke 2011. Nah, per Januari 2011, induk organisasi dunia WUSP mengklaim bahwa long hair tidak lagi diklasifikasikan sebagai kesalahan genetik. Karena dulunya anjing long hair itu tidak ada nilainya atau tidak bisa ikut pameran karena menurut mereka itu adalah kesalahan genetik. Tetapi per 2011 Januari itu diberlakukan bahwa long hair sudah boleh. Karena long hair tidak diklasifikasikan sebagai kesalahan genetik. Tetapi kelasnya itu beda sendiri. Nah, pada saat breeding, di awal mulanya long hair itu boleh dikawinkan dengan long hair. Boleh dikawinkan dengan yang normal gitu. Seiring jalan, apalagi sekarang di Jerman sendiri dia sudah banyak long hair dengan kualitas yang sangat bagus. Jadi long hair harus dikawinkan dengan long hair. Kita juga dihimbau supaya long hair dikawinkan dengan long hair. Tetapi berhubung karena di Indonesia kualitas long hair itu belum banyak yang bagus, jadi kita masih mentoleransi kalau dikawinkan dengan anjing normal. Kalau untuk karakteristik betina untuk ikut kontes itu gimana? Kalau tadi kan dari sama, semuanya sama. Yang dinilai juga sama, semuanya persis sama. Hanya saja yang membedakan bahwa ini adalah kelas betina, ini kelas jantan. Jadi seekor jantan di pameran, jadi gini, di pameran ini jantan harus menampilkan seekor anjing jantan. Jantan tuh harus maskulin. Betina begitu juga sebaliknya. Betina yang ditampilkan harus betina yang feminin. Jadi begitu masuk ke pameran, begitu masuk ke ring lapangan seperti begini, juri udah harus tahu bahwa oh ini jantan, oh ini betina. Kalau sampai dia masuk jantan apa betina ini ya, gitu kan? Nah kalau itu sudah kurang bagus gitu loh. Betina yang seperti kayak jantan juga nggak bagus gitu. Standarisasinya juga ada, contohnya misalnya tinggi jantan itu di widris. Jadi widris itu adalah pertemuan tulang leher yang terakhir dengan tulang punggung pertama, itu titik paling tinggi. Itu untuk jantan, untuk pameran normalnya adalah 60 sampai 65 cm diukur dari bawah tanah. Untuk betina adalah 55 sampai 60. Tapi biasanya plus minus 1-2 cm. Kebanyakan juri bisa mentoleransi seperti itu. Jadi kalau bukan anjing makin gede makin bagus, enggak. Secara pameran tidak ya. Kalau kita ngomong pameran, secara pameran tidak. Tapi kalau mungkin untuk gagah-gagahan di rumah ya mungkin orang senang ya, gede-gede ya. Tapi kalau secara pameran tidak, kita punya standar, semua harus sesuai standar. Semuanya harus sesuai standar. Kuping punya standar sendiri, mata punya standar sendiri, kepala punya standar sendiri, semua punya standar sendiri. Jadi semuanya harus ikuti standar. Seperti itu.